Baik, jazakumullah khairan katsira atas waktunya. Eh, Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi pada siang hari ini dengan satu topik yang luar biasa, yakni kita membahas tentang penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi dua komponen tubuh kita, yakni jantung dan pembuluh darah ini memang berkaitan. Ya, jantung itu tempat pompanya, pembuluh darah itu adalah pipa-pipanya yang menyalurkan darah dari pusat ya ini di jantung. Nah, kita langsung saja agar tidak berlama-lama bisa langsung mendapatkan materinya. Kita buka slide-nya langsung. Ya, baik kita untuk tema pada siang hari ini adalah solusi herbal untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, kita tentu saja pernah dengar hadis ya, yang ketika dibahas bahwasanya di tubuh kita itu ada satu gumpalan daging yang kalau itu baik, maka seluruh tubuh kita jadi baik. Dan kalau itu buruk, maka ya seluruh tubuh kita ikut buruk. Ya, Rasulullah SAW menyebut itu adalah al-qalb. Ya, sebagian ada yang menyebutkan qalb ini adalah qalb dalam artian ruhani, ya, sehingga diartikan sebagai hati. Tapi ada juga yang mengartikan qalb dalam artian zohir, karena beliau menyebut sebagai gumpalan daging. Jadi bukan dalam bentuk yang sifatnya batiniah, tapi beliau menyebut langsung gumpalan daging. Nah, ini adalah jantung. Nah, tentu saja ini adalah amanah yang harus kita jaga kesehatannya. Kenapa? Karena kalau ini bermasalah, yang masalah tidak hanya jantungnya, tapi seluruh tubuh kita. Karena jantung ini yang menyuplai kebutuhan seluruh anggota badan kita. Karena anggota badan kita kan terdiri dari sel. Sel itu butuh makan, sel butuh oksigen, sel butuh nutrisi. Nah, oksigen, nutrisi itu disuplai ya sebagai petugas yang membagi-bagi agar nutrisi oksigen itu bisa sampai ke sel, itu adalah tugas jantung. Ya, kalau pencernaan itu kan mengurai, menyediakan, tapi yang mensuplai, yang mendistribusikan itu adalah jantung. Nah, makanya ini adalah organ yang sangat penting. Jantung adalah organ vital yang memompa darah yang mengandung komponen yang dibutuhkan sel ke seluruh tubuh. Jadi misalnya nih, saraf kita tuh butuh vitamin neurotropik. Ya, kalau Bapak Ibu yang sedang kesemutan apa itu karena kekurangan vitamin neurotropik. Nah, itu siapa yang ngirim ke sana? Ya jantung juga dengan dipompa. Vitamin itu akan sampai ke ujung-ujung saraf di jari-jari kita, di jari kaki kita, di kulit kita, di bagian manapun. Ketika tidak sampai ke sana karena jantungnya mungkin bermasalah atau salurannya, pembuluh darahnya yang bermasalah, maka terjadilah apa yang disebut sebagai kesemutan. Nah, itu karena proses pompa jantungnya dan juga bisa jadi saluran aliran darahnya yang tidak lancar. Makanya pembuluh darah dan jantung ini penting sekali. Semua penyakit mesti berkaitan dengan itu. Ya, pembuluh darah itu menjadi jalan bagi beredarnya darah yang dipompa jantung. Jadi jantung memompa, pembuluh darah itu pipanya. Jadi ada pusat, ada yang menyalurkan dan ada jalur-jalurnya. Ya, ini nanti sebagai untuk hal yang memudahkan pemahaman kita. Nah, kalau di samping kanan itu ada gambar jantung. Nah, jantung sendiri kita lihat ada dua bilik dan dua apa namanya ruangan. Ya, jadi ada serambi. Ya, serambi itu kan terasnya, bilik itu kamarnya. Ya, jadi kalau masuk ke serambi dulu, baru ke kamar. Nanti diedarkan. Dari peredaran itu masuk ke serambi satunya, terus masuk ke kamar lagi, diedarkan lagi, gitu ya. Dia ada peredaran pembuluh darah yang sifatnya peredaran besar, ya dari jantung ke seluruh tubuh, tapi juga ada peredaran kecil dari jantung ke paru-paru, nanti masuk jantung lagi. Nah, ini diatur oleh jantung ini. Makanya ini penting. Tapi jantung sendiri juga butuh pembuluh darah. Jadi walaupun jantung ini memompa, tapi jantung sendiri kan terdiri dari sel yang butuh makan. Nah, makanan jantung itu disediakan ya oleh
tubuh kita dan disalurkan melalui pembuluh darah yang namanya pembuluh darah koroner. Jadi kalau misalnya tadi ujung-ujung jari kita butuh makanan, itu dikirim lewat pembuluh darah yang mengarah ke jari-jari kita. Tapi kalau jantung sendiri butuh makanan, itu dikirim melalui pembuluh darah yang namanya pembuluh darah koroner. Nah, kalau otak kita butuh makanan, maka ada pembuluh darah otak. Nah, kalau pembuluh darah otak ini bermasalah, maka terjadi kejadian yang namanya stroke gitu ya, entah karena sumbatan, entah karena pecah yang kemarin kita sempat bahas gitu ya di bahasan khusus ya. Itu karena makanan, nutrisi, oksigen yang dikirim ke otak terganggu pembuluh darahnya. Itu makanya jadi stroke. Nah, jantung ini pun kalau makanannya terganggu juga, jantungnya juga bisa kekurangan makanan. Ya, maka itu disebut sebagai penyakit jantung koroner. Jadi jantungnya di pembuluh darah yang memberi makan dan mendistribusikan makanan atau oksigen ke jantung itu bermasalah. Makanya jangan sampai kena koroner, ya penyakit pembuluh darah koroner jadi tersumbat dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit gambaran anatomi. Kemudian gangguan kedua komponen, ya, yakni jantung dan pembuluh darah, akan berakibat serius terhadap kesehatan badan. Nah, makanya tadi sudah disebutkan di awal, kalau itu sehat, sehat semua. Tapi kalau itu buruk, wah itu serius tuh. Ke semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bisa bermasalah. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar nanti ini, bisa kita cegah hal-hal yang sekiranya bisa membuat rusaknya jantung kita. Ini makanya nanti pantengin ya sampai selesai ya. Nah, gangguan jantung dan pembuluh darah itu ada yang pertama sifatnya bawaan. Bawaan itu dari lahir sudah kena, yang kita sebut sebagai PJB, penyakit jantung bawaan. Itu lahir katupnya bermasalah. Ada yang lahir septum, ya septum itu dinding yang memisahkan antara darah bersih dan darah kotornya bermasalah, sehingga darah kotor dan darah bersih itu tercampur. Nah itu biasanya bawaan. Atau jantungnya ketika masih janin itu kan berkembang. Dari yang tadinya bilik dan serambi itu masih nyatu, terbentuk dinding-dinding yang kemudian memisah jadi dua serambi dan dua bilik, misalnya gitu ya. Dalam prosesnya mungkin bayinya lahir prematur, ya sehingga jantungnya belum terbentuk sempurna. Nah, itu namanya penyakit jantung bawaan karena belum sempurna tapi anaknya sudah lahir, atau memang terjadi kecacatan. Nah, sehingga ini disebut sebagai penyakit atau gangguan jantung bawaan. Nah, ini harus tindakan invasif. Invasif itu ya intervensi, dokternya intervensi, apakah memperbaiki katupnya, memperbaiki pompanya, memperbaiki dindingnya, dan lain sebagainya. Ada juga penyakit jantung bawaan ini dibiarkan saja sembuh sendiri gitu ya. Kenapa? Karena memang tadi itu misalnya karena prematur, lahir, dindingnya belum sempurna, seiring dengan perkembangan si anak, usianya bertambah, jantungnya makin sempurna, akhirnya nutup sendiri, entah katupnya, entah bocornya, dan lain sebagainya. Makanya itu sering kan di masyarakat ada yang, oh ini jantung bawaan, bermasalah, dokter diperiksa ke dokter, oh nggak apa-apa Bu, ditunggu aja nanti umur sekian nutup sendiri ya, ternyata bener nggak perlu operasi, nggak diapa-apain, sembuh sendiri. Itu kasusnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, nah ini yang kita akan bahas, karena kan kalau yang bawaan itu ujung-ujungnya diserahkan ke meja operasi gitu ya, ini kita nggak akan bahas, karena kan kita nggak akan bahas meja operasi. Justru ini adalah penyakit jantung yang didapat karena lifestyle, ya. Jadi ya ini harus diupayakan ada perubahan lifestyle dan ada upaya pengobatan atau mengkonsumsi sesuatu yang bisa menjadikan jantung yang terganggu itu bisa pulih. Misalnya kasus HHD, hipertensi heart disease. Jadi ada penyakit jantung yang dipicu karena hipertensi. Hipertensi ya mungkin banyak orang merasa hipertensi itu fokusnya sebenarnya adalah di angka tensinya. Tapi banyak, mungkin termasuk yang sekarang sedang mendengarkan ini, hipertensi itu difokuskan hanya pada masalah sakit kepala atau enggaknya, pusing atau enggak. Jadi ketika tensinya berapa Pak?
Wah, saya 180/100 dok. Tapi nggak pusing kok. Wah, itu tenang-tenang saja. Jadi yang bikin gelisah itu buat banyak orang hipertensi itu adalah pusingnya, sakit kepalanya. Ya, jadi ketika sakit kepala itu baru gelisah. Wah, ini mengganggu sekali. Tapi ketika tidak sakit kepala, nah itu tenang-tenang saja. Ketika dokternya ribut, Pak, Bapak bahaya loh. Tensi 200, bawahnya 120 bahaya sekali. Oh, nggak apa-apa dok. Nggak kerasa apa-apa kok gitu ya. Malah kadang-kadang bangga gitu ya. Wah, ini nggak terasa apa-apa. Berarti saya ini kebal ini. Itu salah besar Bapak Ibu semua. Jadi fokuslah pada angkanya. Jangan fokus kepada sakit kepalanya. Kenapa? Karena ketika angkanya tinggi, ya walaupun tidak sedang sakit kepala atau tidak diiringi dengan nyut-nyutan atau tidak ada masalah, tapi jantung kita yang tekanannya besar itu akan menyebabkan otot jantung membesar. Ya, jadi ibaratkan otot jantung itu seperti otot tangan kita, Bapak Ibu semua. Bayangkan ya, misalnya saya atau mungkin Mas Al, tiap hari ngangkat beban. Ya, ngangkat beban setiap hari yang melebihi ototnya. Ya, kayak ini kalau otot tangan bagus, tapi ini saya hanya sekedar mengilustrasikan. Tiap hari ngangkat beban sekuintal. Wah, diangkat, diangkat lagi. Bahkan hampir 24 jam ngangkat beban segitu. Ya, tidur pun juga kalau jantung kan nggak pernah istirahat gitu kan. Kalau angkat beban tangan itu kan apa namanya ada istirahatnya. Tapi itu melebihi kapasitas terus menerus. Ujungnya apa? Tangan kita jadi membesar kayak binaragawan gitu ya. Itu kan sering tuh ngangkat beban apa tangannya membesar. Cuma kan kalau yang membesar otot tangan jadi keren ya, jadi binaragawan, six pack gitu ya, tangannya waduh diperlihatin kemana-mana membesar. Tapi kalau yang kerja berat tuh jantungnya, Bapak Ibu nanti akan pamer jantung yang membengkak yang disebut sebagai kardiomegali di foto ronsen. Bu, jantungnya membengkak lah, itulah yang namanya binaragawan jantung gitu ya. Jadi bukan binaraga otot gitu ya, yang bisa dipamer-pamerin. Oh, ini perkasa, otot tangannya perkasa, otot kakinya perkasa. Bapak Ibu yang punya hipertensi yang dibiarkan karena tidak ada pusingnya, ya karena ditunggu-tunggu pusingnya nggak ada. Diingetin dokter malah bangga. Wah, saya nggak pusing dok, tensi 200. Tunggu saja jantungnya bengkak. Ya, jadi nanti silakan berbangga dengan jantung bengkak. Tapi nggak ada orang yang berbangga dengan jantung bengkak. Yang ada ngeluh. Kenapa? Begitu jantungnya bengkak, pasti ngos-ngosan. Ya, mesti, wah ini penyakit yang disebut sebagai penyakit jantung itu. Nggak nyaman Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan pamer ketika tensinya 200 kok nggak pusing. Itu bahaya besar. Karena jantungnya sedang berproses menuju kepada pembengkakan. Ya, HHD ini bahaya. Kemudian penyakit jantung koroner ya. Tadi permasalahannya adalah aliran yang memberi makan jantung. Kalau alirannya terganggu, jantungnya kan kurang nutrisi. Ya, jadi akhirnya payah jantungnya, yang disebut sebagai payah itu ya karena tidak ada nutrisi, kurang oksigen. Ujung-ujungnya kalau payah apa yang terjadi? Selnya mati. Nah, sel mati itu biasa disebut sebagai infark. Ya, infark itu sel mati pada jantung. Ya, kalau kejadiannya akut, maka disebut sebagai AMI. Ya, nanti Bapak Ibu coba kalau yang punya foto ronsen dilihat di rumah, apakah ada tulisan AMI, AMI? Ya, jika bukan Angkatan Muda Islam, bukan ya. AMI itu akut miokard infark. Ya, miokard itu otot jantung. Akut itu kejadiannya cepat. Infark itu kematian sel. Jadi kematian sel jantung yang berlangsung cepat. Disingkat AMI. Nah, itu dilihat kalau ada begitu, ini problemnya adalah koroner. Makanya untuk gangguan jantung ini hati-hati karena ini semuanya dari lifestyle yang dibiarkan. Kemudian untuk gangguan pembuluh darah yang paling banyak dialami adalah kasus aterosklerosis, yakni penebalan atau ya dan atau penyempitan pembuluh
darah. Karena begitu menebal, salurannya itu menjadi sempit sebagaimana di gambar. Nah, di gambar ini yang di sebelah kanan, saya zoom ya, biar kelihatan. Nah, ini dinding arteri yang masih normal, itu belum ada penebalan. Ya, belum ada penebalan dari pinggir. Nah, tapi begitu dari pinggir itu ada penebalan karena ada deposit lemak yang disebut sebagai LDL kolesterol. Nah, deposit nanti kejadiannya kayak apa nanti kita jelaskan. Maka salurannya bisa menjadi sempit. Nah, karena salurannya sempit, kalau ada darah yang sedikit gumpal, ya sedikit aja gumpal, itu langsung seret. Ya, kalau salurannya segede yang paling kiri, ya itu kan gede banget tuh salurannya. Itu kalaupun ada istilahnya ya kotoran-kotoran sampah-sampah kecil lewat, masih bisa jalan. Tapi kalau salurannya sempit, ya akhirnya malah mampet. Ya sama seperti selokan kita itu. Kalau lancar, sampah segede kepalan tangan lewat. Tapi begitu menyempit, nah, begitu ada sampah plastik kecil aja, itu langsung nyumbat. Itulah yang terjadi ketika pembuluh darah itu mengalami aterosklerosis. Kalau aterosklerosisnya terjadi di pembuluh koroner, maka terjadi penyakit jantung koroner. Tapi kalau aterosklerosisnya terjadi di otak, itu yang namanya stroke. Ya, ini terkait ya. Nah, kemudian untuk solusi herbalnya, kita membahas apa namanya pembahasan jantung yang sifatnya ke lifestyle. Jadi jantung dan pembuluh darah yang terkait sama lifestyle karena itu terkait herbal. Kalau yang penyakit jantung bawaan itu udah nggak bisa diapa-apain dengan herbal. Orang katupnya hilang misalnya ya dengan herbal nggak akan terus katupnya numbuh gitu enggak ya itu karena dari apa awal itu cacat gitu kan dan karena cacat itu harus ada invasi gitu ya. Nah kemudian berikutnya aterosklerosis atau penebalan pembuluh darah. Kita fokus ke sana ya. Pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis itu adalah awal dari semua bencana terkait penyakit jantung. Nah, ini kita lihat tahapan-tahapannya. Aterosklerosis di gambar ini ya. Dari gambar yang paling kiri itu adalah normalnya ya. Jadi ketika normal itu masih seperti itu. Masih longgar. Nah, kemudian terjadi fatty streaks, sudah mulai ada lemak, ya. Kemudian timbul plak, ya. Plak itu akhirnya menyempit lagi. Jadi yang terjadi tumpukan lemak dan plak itu bukan di rongganya, tetapi di lapisan dindingnya. Ya, kalau kita menggambarkan seperti saluran pipa yang kotor, kalau pipa kotor itu yang menebal kotorannya itu berada di dalam rongga pipa. Ya, jadi kalau itu agak beda karena yang menebal itu adalah di rongga pipanya. Tapi kalau pembuluh darah yang menebal itu kotorannya tidak nempel di rongga, tetapi di kulit dalamnya. Ya, sehingga kita lihat coba di gambar. Nah, ini yang menebal itu adalah dari dalamnya. Jadi makanya kalau ada ilustrasi pembuluh darah itu menebal karena kotorannya nempel di pinggir. Di pinggir itu bukan di rongganya, tapi di kulitnya. Nah, sehingga penebalan itu adalah di dindingnya langsung, ya, bukan di rongga di dalam seperti penebalan karena adanya kotoran sebagaimana pipa air PDAM misalnya. Enggak. Kalau itu kan cuma tinggal dimasukin apa namanya istilahnya pembersih didorong, di apa bersih-bersihin lumennya sudah. Kalau ini nggak bisa, apa misalnya istilahnya diogrok-ogrok gitu ya, ditusuk-tusuk di apa nggak bisa karena yang jadi masalah timbunannya itu adalah di penebalan kulitnya itu. Ya ini sekedar apa namanya agar bisa diperhatikan ya biar kita tidak salah ilustrasi dan salah membayangkan di otak kita. Nah, aterosklerosis itu karena terjadi penebalan, maka akan menyebabkan hipertensi. Nah, salurannya menyempit, mau nggak mau hipertensi. Terus terjadi kalau sudah hipertensi, ya jantung bengkak. Ya karena jantung terpaksa memompa dengan seluruh kekuatan tenaga yang ada, akhirnya bebannya makin tinggi. Ya, ibarat otot tadi sudah kita gambarkan di awal, angkat beban, akhirnya bebannya berlebih, bengkak. Ya, itu
Akhirnya terjadi HHD tadi itu, hipertensi heart disease. Atau kalau penyumbatannya itu di pembuluh darah koroner, terjadi penyakit jantung koroner dan juga stroke. Nah, ini pembuluh darah ini makanya ini amanah Allah juga. Pembuluh darah kita itu sebagian ahli menyebutkan dari sejak kapiler, kemudian pembuluh darah kecil, kemudian darah pembuluh darah besar, itu kalau disambung-sambung, itu dari bumi sampai ke bulan nyambung. Saking panjangnya. Ya, saking panjangnya dan saking banyaknya. Ya, jadi kalau itu disambung-sambung maksudnya gitu, itu dari bumi sampai ke bulan nyambung berkilo-kilometer. Ya ada di tubuh kita. Kita itu betapa Allah itu luar biasa naruh pembuluh darah sepanjang itu nyelip-nyelip di seluruh tubuh kita. Nah, itu amanah yang harus kita jaga. Makanya jangan sampai dari pembuluh itu yang mengalami penyempitan. Ya, itu aterosklerosis. Mencegah terjadinya aterosklerosis berarti mencegah agar tidak terkena penyakit yang disebutkan tadi itu hipertensi, jantung bengkak, jantung koroner, stroke dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas sebab terjadinya atero. Nah, ini kenapa ini kok ada aterosklerosis gitu ya. Jadi sebab utamanya itu adalah inflamasi. Ini dulu. Jadi tidak ada sebab lain ya, inflamasi atau cedera di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita tuh rentan cedera. Nah, cedera yang paling banyak itu yang disebabkan karena shear stress. Ya, stres karena tekanan aliran ya di dalam pembuluh darah. Shear stress ini macam-macam sebabnya ya. Tapi shear stress itu namanya stres itu ada stres psikis. Yang paling banyak dikenal tuh kita menyebutnya stres psikis. Psikis itu kejiwaan, mental ya. Orang jarang tahu bahwasanya ada yang namanya stres fisik. Ya, stres fisik itu ada. Jadi tekanan yang menyerang fisik, bukan psikis ya. Psikis itu misalnya ya mungkin duit banyak, mungkin harta cukup, apa-apa tersedia, tapi dibully. Ya itu psikis, gitu ya. Itu psikis. Ya, dibully itu psikis. Duitnya cukup, apa-apa cukup, tapi dibully. Ya itu berarti mentalnya kena itu, gitu ya. Atau apa nama tidak ada yang bully, biasa-biasa, lingkungan biasa, tapi nggak punya duit, padahal keinginan banyak. Nah itu juga psikis, gitu ya. Ini nggak punya duit kalau kita ya sudahlah nggak punya duit terus merasa nerimo gitu ya, merasa ya sudah itu selesai. Tapi ada yang penginginannya banyak tapi nggak punya duit, itu stres psikis itu. Ya makanya kalau bisa mengerem keinginan itu luar biasa gitu ya, itu satu hal. Nah kalau stres fisik, fisik itu menyerang fisik kita. Contohnya kurang gizi, itu stres fisik ya. Kemudian ada lagi kecapean yang berlebihan, kurang tidur. Nah, itu bisa menyebabkan inflamasi ini atau shear stress di pembuluh darah, gitu ya. Pembuluh darahnya mengalami inflamasi. Nah, atau kalau stres metabolik, ya, stres metabolik itu fisik nggak lelah, ya nggak ada tekanan, nggak ada bulian, nggak punya utang, happy happy saja. Tapi ternyata gula darahnya tinggi. Nah, itu stres metabolik. Ya, stres metabolik itu atau hipertensi. Ya, itu juga stres metabolik. Makanya tadi ada yang hidupnya happy-happy aja, duitnya banyak, nggak ada masalah, tapi ternyata tensinya tinggi gitu kan. Dicek nggak pusing gitu kan. Nah, itu malah nggak ketahuan, akhirnya diem saja. Padahal itu ada hipertensi. Atau obesitas. Obesitas pun juga stres metabolik. Ya, obesitas. Nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, nggak ada pusing, duit cukup, nggak dibully, nggak punya utang, nggak dikejar-kejar debt collector gitu ya. Happy-happy aja, tapi obes. Nah, itu juga stres. Ya, stres metabolik. Makanya kita hindari semua bentuk stres yang menyebabkan inflamasi. Kenapa? Ketika terjadi stres, kemudian terjadi inflamasi, nah inflamasi atau cedera atau luka itu akan membangkitkan pembuluh darah untuk memanggil perban. Ya, perban. Perbannya itu namanya LDL kolesterol. Ya, LDL kolesterol. Jadi, waduh ini stres nih. Banyak utang ditagih-tagih apa dan lain sebagainya. Wah, karena pikiran dan sebagainya, luka tuh pembuluh darahnya di satu titik gitu kan.
Nah, akhirnya karena ada luka di satu titik, titik itu akan manggil perban. Maka perban yang datang, jadi LDL kolesterol itu sebenarnya adalah manfaat datang ke pembuluh darah itu bukan untuk disimpan, bukan. Jadi kalau ada kolesterol yang numpuk, nah ini seperti di gambar tadi, ini seperti juga di gambar yang ini gitu ya. Ini ada lemak kan nempel. Itu bukan dalam rangka disimpan Bapak Ibu semuanya. Kalau disimpan itu kolesterol nggak di situ. Ya disimpan itu ada tempatnya sendiri di sirkulasi atau mungkin dalam wujud-wujud yang lain. Tapi kalau ada di pembuluh darah, di sana itu LDL kolesterol sedang menjalankan tugas negara. Yang dikirim oleh tugas negara itu dikirim oleh titik yang luka. Titik luka itu ngasih SK. Pak LDS, tolong dong LDL ke sini. Ini lagi ada bocor. Nah, udah perbannya datang. Nah, perban yang datang itu lantas mengaktifkan sel imun yang namanya makrofag. Makrofag itu kemudian mencaplok, ya mencaplok LDL kolesterol itu akhirnya jadi plak. Jadi kolesterol numpuk, numpuk, numpuk itu dimakan oleh makrofag. Nah, makrofag itu yang nyaplok kolesterol LDL tadi, yang tambalan-tambalan tadi, akhirnya jadi plak. Nah, plak inilah yang tadi digambar tadi itu. Ya, ada digambar di sini nih. Ini bentuknya plak itu yang sudah mulai menebal itu. Ini ada tulisan plak ini. Kecil banget ya. Saya cuma mengzoom tapi nggak sampai bisa zoom banget. Ada tulisan plakwe gitu ya. Nah, itu yang warna kuning. Nah, yang warna kuning itu plaknya. Tidak di rongga tapi di kulitnya. Plak itu terbentuk di kulitnya, bukan di rongganya. Ya, rongga itu adanya nanti trombus yang warnanya apa namanya merah tua ini yang digambarin. Ini merah tua di tengah itu di rongganya. Tapi plak itu di kulitnya. Itu terjadi kalau LDL kolesterol dimakan makrofag. LDL kolesterol ngumpul di situ karena untuk nambal luka yang disebabkan oleh shear stress. Ya. Makanya tadi, nah ini penyebab inflamasi di sini stres tinggi, obesitas, hipertensi, glucose spike. Nah, glucose spike ini juga memicu inflamasi, gula darah tinggi sama, maka penderita diabetes itu gula darahnya selalu tinggi, itu lantas komplikasinya ya ke penyakit jantung, ke stroke, ke pembuluh darah yang tersumbat dan lain sebagainya, kesemutan. Ya, karena aliran darahnya jadi bermasalah dari ujung ke ujung. Ya, tadi yang kita ilustrasikan di awal, kalau pembuluh darahnya bermasalah, orang bisa kesemutan. Nah, diabetes itu rata-rata juga terkena yang namanya kesemutan, karena pembuluh darahnya bermasalah, jantungnya juga bersalah. Gitu. Nah, inflamasi yang paling enak itu glucose spike. Ya, jadi makanya orang susah menghindari. Kalau stres tinggi kan orang nggak banyak yang nggak pengen stres. Waduh, ini pusing saya kasih anti stres. Tapi justru stres yang paling enak itu adalah glucose spike. Glucose spike itu puasa nih 14 jam kan sudah puasa. Tiba-tiba buka puasanya langsung roti bergula, minum sirup, makan buah yang gulanya tinggi. Ya, itu namanya glucose spike. Nikmat. Nah, makanya orang susah menghindar gitu ya. Nah, ini bahaya. Padahal itu bisa menyebabkan yang namanya inflamasi gitu ya. Makanya perban yang selalu perban yang selalu dipanggil akan membuat tumpukan perban menghalangi jalan aliran darah. Nah, ini akhirnya tersumbat kan itu aliran darahnya gitu kan. Makanya memanggil kumpulan apa namanya, memanggil LDL itu tidak terkait sama angka kolesterol. Misalnya Bapak Ibu terjadi inflamasi, kolesterolnya normal. Lah kalau luka, walaupun kolesterolnya normal, ya tetap akan diambil LDL-nya karena LDL datang ke sana itu bukan dalam rangka ditumpuk, bukan dalam rangka disimpan, tapi nambal. Jadi tugas negara. Makanya kalau kolesterolnya 400 gimana dok? Kalau nggak ada inflamasi di pembuluh darah, ya aman-aman saja. Tidak akan disimpan di pembuluh darah, ada tempat nyimpan tersendiri, gitu kan? Sehingga angka kolesterol tidak berkorelasi langsung terhadap terjadinya sumbatan-sumbatan ini. Sumbatan ini murni karena inflamasi. Nah, ini awal-awalnya seperti ini. Ya, jadi sel yang kita sebut sebagai sel endotel, ya, sel endotel itu
sel yang di dalam pembuluh darah ini, endotelium. Nah, itu yang membentuk lumen pembuluh darah ada endotelium. Ini nempel itu karena ada adhesi molekul. Adhesi molekul, jadi sel itu nempel dengan sel yang lain karena ada daya tarik menarik. Daya tarik menariknya itu karena adanya protein di sana. Jadi nempel-nempel ada adhesi molekul gitu ya. Nah, adhesi molekul ini ketika ada inflamasi, ketika ada shear stress, ya stres fisik, stres psikis, stres metabolik, itu terjadi perenggangan, ya perenggangan. Nah, makanya, nah kalau ini ilustrasinya di sini, ya. Jadi terjadi perenggangan. Ini yang normal, yang paling atas ini yang ada tanda panah ini yang paling normal. Tapi begitu ada endothelial injury, ya, seperti hiperlipidemia, hipertensi, smoking, merokok gitu ya, toksin, virus, immune reaction, termasuk tadi glucose spike, ya intinya stres-stres semua, stres fisik, stres psikis, stres metabolik gitu ya, maka akan menyebabkan yang namanya sel endotel itu berespon, itu merenggang. Nah, karena merenggang, dia akan manggil penambal tambal apa namanya pembuluh darah. Nah, tambal pembuluh darahnya tadi LDL tadi itu yang sudah kita jelaskan. Ini cuma sekedar menjelaskan dalam bentuk gambar. Manggil gitu ya, numpuk, 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 lama-lama tumpukannya jadi menebal seperti gambar yang di bawah ini. Nah, ini sudah tumpukannya menebal. Ada lipid debris, ada apa namanya fibrofatty atheroma. Jadi kalau sudah numpuk-numpuk itu, pembuluh darahnya juga akan jadi kaku. Kaku yang kita sebut sebagai stiffness atau kekakuan. Kalau sudah kaku, tidak elastis lagi. Kalau sudah terlalu banyak penebalan begini, ini yang tadinya bisa melar-melar, nggak bisa, udah kaku. Kayak pipa besi. Yang tadinya seperti pipa karet, bisa mengembang, bisa mengempis. Itu karena gara-gara adanya tumpukan plak, akhirnya jadi kaku. Nah, kalau sudah kaku, ya kalau karet kan nggak bisa pecah. Ya. Tapi kalau yang namanya besi, itu bisa pecah, bisa retak. Makanya kan ada yang jualan ember tuh anti pecah. Lah iya, itu kan ember dari plastik. Gimana plastik bisa pecah? Tapi kalau embernya dari kaca, ya itu bisa ember bisa pecah gitu ya. Tapi kalau ember dari karet gitu ya, karet yang lentur, ditulisi ember anti pecah itu betul. Karena yang namanya karet nggak bisa pecah. Bisanya robek gitu ya. Pembuluh darah ini juga gitu. Ya, jadi kalau masih elastis nggak bisa pecah pembuluh darahnya. Tapi kalau sudah mulai kaku, jadi stiffness bisa pecah. Nah, itu ini tahapan arteri. Kalau pecahnya di pembuluh darah otak itu yang jadi stroke. Ya, makanya kita hindari tahapan-tahapan yang akhirnya menuju kepada penyumbatan dan akhirnya jadi penyakit yang fatal tadi. Nah, apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki pertama, ya, usahakan kita itu ya untuk mengurai aterosklerosis ataupun untuk mencegah perkembangan aterosklerosis itu lakukan puasa intermittent. Bisa dengan puasa sunnah, Senin Kemis atau 3 hari dalam 1 bulan ayamul bid atau harian. Nah, harian itu yang 16/8. Di situ tuliskan 16/8. 16/8 itu 16 jam puasa, maksudnya puasa bukan puasa ritual ya, tapi puasa medis, di mana puasanya hanya nggak makan ya, tapi minum air putih ya 16 jam. Nah, 8 jamnya itu adalah jam makan. Ya, tapi makan yang dibatasi, jangan yang menyebabkan glucose spike. Jadi gula darahnya juga dijaga benar. Nah, ini memberi kesempatan tubuh untuk merombak ya, karena lemak itu nanti akan dibersihkan. Makanya kita ada puasa Ramadan dan sebagainya, manfaatkan sebaik-baiknya, jangan malah Ramadan adanya malah mengumbar nafsu ketika buka puasa yang manis-manis, yang tepung-tepung, yang akhirnya membuat makin parah pembuluh darah kita dan jantung kita karena adanya glucose spike yang memicu inflamasi. Puasa itu bisa sehat, tapi puasa itu juga jadi biang kerok kesehatan kita makin jelek kalau buka puasanya masalah. Jadi sekali lagi bukan puasanya yang masalah, tapi buka puasanya yang masalah. Kemudian olahraga atau workout. Ini akan meningkatkan HDL. Kenapa? Ketika olahraga itu akan memicu penggunaan energi yang banyak. Nah, kalau
konsumsi apa namanya karbohidratnya terbatas, maka nanti akan menggunakan lemak. Nah, lemak ketika diambil, pengambilan lemak itu memerlukan HDL. Ya, pengangkutannya itu akan mengaktifkan HDL. HDL naik, HDL itu yang disebut kolesterol baik dan sebagainya. Itu akan membersihkan jantung, pembuluh darah dengan olahraga atau workout. Dan ini akan menurunkan trigliserid. Trigliserid itu gaji. Karena gaji akan dipakai, energinya akan dipakai. Kemudian selain itu akan menambah hormon yang namanya endorfin. Ini hormon bahagia ini. Jadi efeknya seneng, happy, ya, energik, positive thinking itu dari ini. Coba kalau hanya di kamar, terus nonton status orang yang happy-happy, kitanya sendiri nggak happy ya. Tadinya sebenarnya kita kadang-kadang happy, gara-gara lihat status orang lebih happy, kita jadi nggak happy. Nah ini nambah hormon kesedihan saja ini gitu ya. Nah, makanya harus olahraga, banyak aktivitas-aktivitas offline, jangan terlalu banyak online, nanti malah bikin sakit hati. Kemudian relaksasi cukup. Ya, ibadah, zikir, doa, healing, jalan-jalan, ya, melihat matahari pagi dan sore wajib itu. Ya, kenapa? Karena relaksasi nggak cukup, tidur mesti terganggu. Banyak orang sekarang ini susah tidur karena siang nggak pernah lihat matahari. Ya, kalau ditanya, Pak, kapan terakhir lihat matahari? Yang lamanya sekitar 2 jam. Rata-rata banyak orang yang sudah lama nggak lihat matahari itu lama-lama. Ya, keluar cuma sebentar langsung masuk kereta. Keluar sebentar langsung masuk bis, busway, keluar langsung masuk taksi, keluar masuk mobil, tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Keluar dari mobil, masuk ke kantor, berjam-jam di situ. Kapan terkena matahari langsung 2 sampai 1 sampai 2 jam. Kalau dihitung-hitung, kalau kita tanya secara jujur, kita hampir nggak pernah. Bahkan sebulan pun belum tentu terpapar sinar matahari 2 jam dalam sehari. Hampir semuanya kita selalu di bawah atap. Entah atap kereta, entah atap mobil, entah atap rumah, entah atap kantor. Matahari itu jauh dari kita saat ini, gitu ya. Nah, itu masalah. Nah, kemudian olah nafas. Ya, olah nafas ini penting. 4-7-8. 4 dihirup, 7 ditahan, 8 dilepas. Atau 5-5. Hirup 5, lepas 5. Kenapa ada angka-angka itu? Biar kita konsentrasi ke angka, tidak mikir yang lain. Nah, bagi Bapak Ibu yang susah tidur, susah rileks, lakukan ini. Kenapa? Kita kalau tidak fokus dalam pikiran, tidur jadi susah. Pikirannya lompat-lompat. Tapi kalau kita olah nafas, tahu-tahu tidur aja. Kenapa? Karena pikiran kita fokus pada angka 4, 7, 8, 5, 5. Salah satu aja ya. Kalau mau nggak bikin ribet ya 5, 5 aja. Itu tidur mesti cepat. Dan relaksasinya juga cepat rileks. Kemudian kurangi asupan gula bagi yang terkena diabetes dan sebagainya. Itu akan mengurangi, menekan angka trigliserid dan menekan angka LDL kolesterol. Ya, karena LDL itu akan tinggi ketika kita banyak menimbun. Dan lagi gula ini adalah proinflamasi. Mengurangi gula itu akan menekan inflamasi. Ya, dan sekaligus mencegah glukos spike. Kemudian yang terakhir tidur cukup. Nah, karena di kemarin sudah kita bahas gitu ya, bahwasanya di negara Asia, Asia Tenggara terutama, Indonesia itu adalah negara dengan kualitas tidur terburuk. Ya, kualitas tidur terburuk gitu kan. Sampai bercanda-canda lah. Gimana sih orang Indonesia ini tidur aja nggak becus gitu ya. Istilahnya begitu. Tidur saja nggak becus gitu, apalagi kerja gitu ya. Nah, itu menunjukkan betapa habit kita ini jelek sekali gitu ya, tidur nggak bisa gitu. Padahal tidur kan cuma merem, tapi ternyata tuh PR seluruh bangsa ini gitu ya. Nah, padahal tidur yang cukup itu menekan kortisol, menekan hipertensi, menekan nafsu makan, menekan inflamasi, itu yang paling penting. Nafsu makan kalau tidurnya kurang akan naik karena ekspenditur energi kita itu akan naik. Orang yang kurang tidur, tubuh akan memahami, oh ini perlu banyak energi. Akhirnya apa? Rasa laparnya digenjot. Ya, jadi kalau kita tuh susah puasa, puasa dikit lemes, puasa dikit kelingan, itu pasti dan pasti tidurnya kurang. Kenapa? Karena tubuh itu akan otomatis ngatur bahwasanya orang yang kurang tidur itu mesti butuh energi tinggi sehingga rasa laparnya mesti hebat gitu ya. Nah, ini makanya tidur itu penting. Tidur cukup, puasa lebih mudah. Ya, tidur cukup, hormon kortisol juga akan ditekan sehingga tidak banyak stres. Nah, untuk herbal kita bisa menggunakan minyak-minyak. Ya. Herbal yang mengandung minyak bagus. Batu sauda,
zaitun dan segala bentuk minyak itu ini merupakan antiinflamasi, obat segala penyakit. Kemudian kurkumin. Nah, kurkumin dahsyat ini. Ini produk Indonesia. Di negeri kita banyak yang merupakan antiinflamasi kuat gitu ya, dan juga antioksidan kuat dalam obat-obatan atau apotek hidup seperti temulawak, kunyit, temu putih, empon-empon dan lain sebagainya. Kemudian andrografolit ini juga antiinflamasi kuat, walaupun pahit ya. Ini ada di Sambiloto. Itu mengandung andrografolit. Serta komponen asiatikosit. Ya, ini juga melancarkan aliran darah dan juga sekaligus antiinflamasi. Ini banyak terdapat pada daun pegagan. Nah, nanti komponen-komponen yang mengandung herbal-herbal ini sangat-sangat bagus buat jantung dan juga pembuluh darah karena menekan inflamasi yang nantinya menjadi biang kerok terjadinya aterosklerosis. Nah, sebagai penutup, tadi sudah kita bahas tentang herbal, tapi juga harus disandingkan dengan habit, ya, herbal dan habit yang bagus, maka akan tubuh kita itu akan semakin hebat. Nah, ini mudah-mudahan bisa tercapai dengan tentu saja ilmu yang kita miliki, dan tentu saja kalau memerlukan pendampingan kita siap ya, di program Dokter Shot ada pertanyaan, ada hal yang tidak difahami, habit harian, herbal apa, kita siap untuk menjawab semua pertanyaan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan untuk edukasi pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, ingin hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Nanti kita akan jawab satu persatu dari pertanyaan yang masuk. Demikian, Mas Al, kami kembalikan waktunya kepada Mas Al. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Insan Agung Nugroho yang sudah memberikan edukasi kesehatan mengenai topik yang sudah kita bahas pada siang hari ini, yaitu solusi herbal untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, tadi sudah banyak kita mendengarkan edukasi dari dokter tentang pentingnya menjaga lifestyle ya, untuk bisa bagaimana kita menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Karena peranan penting dari lifestyle juga itu sangat berpengaruh terkait dengan kesehatan organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, untuk yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang, dan yang belum follow silakan follow terlebih dahulu akun official kami di @kampus_snw_official. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab pada kesempatan kali ini, insya Allah akan tetap kami jawab, namun tidak melalui pada kesempatan kali ini, dan akan kami kirimkan jawabannya melalui WhatsApp dari rekan-rekan kampus yang akan menginformasikan langsung ke Bapak atau Ibu yang bertanya. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu dari Ibu Fatmawati. Apa dokter, apakah jari-jari tangan yang kesemutan atau kebas-kebas termasuk salah satu penyakit jantung? Bagaimana solusinya? Ini ada informasi dok, beliau dengan tingkat kolesterolnya 184, tensinya 90/70, gula darahnya 99. Gimana untuk jawabannya? Silakan dok. Ya, yang namanya kesemutan itu gejala, tapi itu milik banyak penyakit. Ya, salah satunya adalah gangguan sirkulasi tadi itu. Bisa karena gangguan sirkulasi itu penyempitan aliran darah, bisa juga karena kurang nutrisi. Nutrisi itu misalnya kita makan vitamin B-nya cukup kan untuk menutrisi saraf itu vitamin B. Vitamin B-nya cukup, nutrisi cukup, tapi aliran darahnya nggak bagus. Nah, itu juga akhirnya kesemutan. Atau vitamin B-nya nggak cukup. Ya, karena banyak vitamin B yang terbuang. Misalnya kita masak beras atau apa, dicuci bersih banget sama vitamin B-nya juga ikut bersih gitu ya. Jadi sebersih mungkin vitaminnya ya. Akhirnya nggak ada vitamin sama sekali gitu ya. Nah, itu akhirnya kita kekurangan nutrisi. Ya, kekurangan nutrisi untuk saraf. Jadi kita harus terseleksi yang namanya pembuluh darah ini, apakah tadi kesemutan karena pembuluh darahnya atau jantung, itu kita lihat. Tapi dari data tadi, tensinya 90/70 ya, itu tensinya rendah.
tensi yang seperti itu akan kurang untuk memompa darah, sehingga efeknya kalau tensi itu cukup, darah itu akan sampai ke ujung dengan lancar. Tapi kalau tekanan darahnya itu tidak kuat ya atau rendah, maka ya tekanan itu tidak akan bisa menyampaikan nutrisi ke ujung-ujung. Makanya salah satu gejala kalau tensi rendah itu kan kepala pusing, kunang-kunang karena pompa darahnya tidak bisa mensuplai darah sampai ke otak secara cukup. Nah, kalau itu ke atas, kalau ke samping ya ke ujung-ujung jari kita, ke ujung-ujung kulit kita, karena tekanan darahnya rendah, itu bisa terjadi yang namanya kesemutan dan lain sebagainya. Jadi secara analisa dari tensinya tadi rendah, itu bisa jadi penyebab kesemutan, belum tentu jantungnya, belum tentu jantungnya. Demikian Mas Al. Oke, baik dokter. Jadi meskipun ada tanda-tanda penyakit jantung, tapi itu belum tentu penyakit jantung, dok ya. Bisa jadi Betul, ada kendala lain, salah satunya tadi betul. tensi yang rendah. Ya. Seperti itu. Ya, kita lanjut masuk ke pertanyaan berikutnya, dok, dari Ibu Haja Olga. Pertanyaannya, saat ini Ibu sudah berusia 40 tahun, sudah 7 bulan sakit pada telapak kaki bagian tumit sebelah kiri. Apakah ada hubungannya dengan penyakit pembuluh darah? Bagaimana menangani dan herbal apa yang diminum? Kemudian yang kedua, yang pertama dulu deh, soalnya yang kedua lumayan Ya, panjang dok. Nah, nyeri sendi belum tentu ke sana. Jadi bisa, mhm. tapi harus dengan data-data yang lain. Data yang lain itu fotonya gimana, tensinya gimana, dan sebagainya. Seperti tadi kesemutan ternyata tensinya rendah. Dari tensi rendah bisa, tapi belum tentu dari penyakit jantung. Apalagi ini nyeri sendi ya, belum tentu dari penyakit jantung. Pembuluh darah mungkin. Ya penyakit pembuluh darah mungkin. Ada beberapa penyakit pembuluh darah yang menyebabkan nyeri hebat di kaki gitu ya dan lain sebagainya itu bisa varises saja juga penyakit pembuluh darah itu juga bisa bikin nyut-nyutan. Nah, cuma ini kan tadi keluhannya bukan varises. Jadi belum tentu harus dilihat secara utuh. Selanjutnya, Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Olga juga. Usia 68 tahun, apabila baru berbaring atau tidur kepala atau sedang tidur, kepala terasa diremas dan pusing kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit, dok. Lalu kemudian hilang. Hasil ya, pemeriksaan kolesterol 295, triglyceridanya 136, HDL-nya 52, LDL-nya 216. Pertanyaannya makan apa yang harus dihindari dan herbal apa yang harus diminum? ya. Kalau dilihat dari keluhannya itu lebih banyak kepada perubahan posisi ya, perubahan posisi yang mendadak itu juga memerlukan adaptasi ya terhadap suplai aliran darah. Seperti misalnya dari baring langsung berdiri atau dari berdiri langsung berbaring, itu terjadi perubahan posisi. Nah, pada kasus-kasus yang stresnya tinggi, ya stresor tinggi atau simpatetik overdrive, jadi gangguan stresnya terlalu tinggi. Itu ada penyakit-penyakit yang kita sebut sebagai POTS. Ya, nanti bisa di apa namanya ya, bisa dilihat di Google POTS itu apa gitu ya. Itu salah satunya adalah gejala dari ortostatik sindrom. Jadi ortostatik itu adalah kondisi di mana orang itu dari posisi yang diam, ya misalnya berdiri terus tiba-tiba baring atau baring terus tiba-tiba berdiri lama dan lain sebagainya, itu adaptasinya kurang bagus sehingga menyebabkan nyut-nyutan, vertigo, kemudian gangguan keseimbangan dan lain sebagainya. Itu penyakit POTS tadi itu, gitu kan. Nah, itu nanti itu bahasan khusus ya karena itu memang terkait sama stresor yang tinggi. Tapi kalau tadi yang ditanyakan diet dan lain sebagainya, sebenarnya kalau diet makanan kita itu nggak akan kurang-kurang lah. Cuma tinggal diatur saja. Justru makan malah bukan dietnya, tapi olahraga sama puasanya. Ya, usahakan dalam hari-hari kita itu ada waktu-waktu untuk mengistirahatkan pencernaan dan juga mengaktifkan anggota badan kita untuk gerak atau olahraga. Demikian, Mas Al.
Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Olga ya. Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu belum tentu penyakit jantung dan juga belum tentu masalah pembuluh darah, tapi ada kemungkinan dok ya. Ya, ada Ya. kemungkinan. Kemudian yang kedua bisa jadi itu karena adaptasi tubuh yang belum optimal, jadi efeknya Betul. ke yang lain-lain seperti itu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk pada siang hari ini dok. Sebelum nantinya kita akan uh, tutup untuk program dokter Talk pada kesempatan kali ini. Ya, Pertanyaan terakhir dari Ibu Safiana Ana. Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung di usia muda dan bagaimana ciri-ciri jantung yang kurang sehat, dok? ya. Ini usia muda ya. Dan ini penyakit khusus usia muda. Itu adalah pertama, jangan begadang. Karena usia muda itu rata-rata, oh ini masih muda, penyakit masih jauh. Ini salah. Karena begitu salah habit, dan habit yang paling pertama kali sering diabaikan anak-anak muda, ya, ini adalah begadang. Jadi begadang ini akan menyebabkan sindrom yang macam-macam, ujung-ujungnya itu adalah nanti jantung, stroke, hipertensi, ya. Banyak kan yang sekarang ini usia 25 sudah kena stroke, meninggal, penyakit jantung dan sebagainya. Itu kuncinya dari begadang. Yang kedua, itu adalah overeating. Ya, overeating itu makan berlebihan, gitu kan? Karena memang stresornya tinggi. Ya, anak-anak muda sedang pengen berkarya, pengen apa namanya? Ya cita-citanya kan pengen berkarya sebebas mungkin, seini mungkin gitu ya. Tapi kemudian stresnya jadi tinggi. Nah, stres itu memicu nafsu makan naik, apalagi dengan begadang tadi itu, begadang, nafsu makan tinggi dan sebagainya, akhirnya ya sudah macam-macam datang penyakit dan sebagainya. Itu anak-anak muda. Itu aja dua itu. Stresor yang memicu nafsu makan dan juga tadi tidurnya usahakan ya sebisa mungkin dikendalikan karena ini untuk anak muda. Kalau yang lain-lainnya seperti apa puasa dan sebagainya mungkin agak susah lah anak muda suruh puasa gitu ya. Belum jadi lifestyle, tapi setidaknya ngerem saja dulu gitu ya, tidurnya diperbaiki, insya Allah tingkat stresor dan sebagainya juga nanti akan berkurang. Itu saja untuk anak-anak muda. Kalau ciri-ciri jantung yang nggak sehat gimana, dok? Tanda-tandanya untuk anak muda bisa ngelihat nih. Kira-kira gimana, dok? Secara fisik memang susah ya karena jantung itu kan ada di dalam tubuh kita, tidak kelihatan. Kalau kulit kan kelihatan, mata itu bisa kebaca gitu kan. Tapi kalau jantung kan karena di dalam, secara fisik, fisik penampakan bukan di jantungnya, tetapi di penampilan. Penampilannya loyo, lemes, nggak energik dan lain sebagainya itu kelihatan dari secara fisik penampakannya. Tapi kalau ini jantungnya kelihatan begini atau apanya itu nggak akan bisa didetek. Kecuali kalau ada alat tensi dicek gitu ya. Nah, tapi kalau secara umum loyo, lemes, itu tidak bergairah, energi kurang. Nah, itu tadi sudah mulai ada masalah kemungkinan di jantungnya. Apalagi kalau sudah kakinya bengkak, wah itu lebih lagi gitu ya. Itu bermasalah. Betul, betul, betul. Jadi untuk ciri-ciri penyakit jantung bagi anak muda tuh tidak terlalu terlihat, dok ya. Nah, untuk Tidak anak-anak muda, kelihatan. ini dok, anak-anak muda ini justru rentan kena kanker itu. Jadinya nggak bergairah, dok. Kantong kering kan, dok ya. Oh, iya. Jadi karena dia kena kanker, makanya nggak bergairah. Ya untuk Iya, itu iya. bagi teman-teman yang masih muda, ingat saran dari dokter tadi jaga waktu tidur, kemudian diatur makannya. Syukur-syukur bisa tambah dengan intermittennya puasa Senin Kamis seperti itu. Iya. Baik, alhamdulillah tadi sudah kita menjawab tiga pertanyaan ya dari dokter untuk bisa menjelaskan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar. Untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah akan kami jawab dan kami kirimkan informasinya melalui WA dari rekan-rekan kampus. Dan bagi rekan-rekan yang baru hadir, silakan nggak apa-apa tuliskan saja pertanyaannya yang ingin disampaikan kepada Dr. Insan pada topik pembahasan kali ini atau topik-topik kesehatan lainnya dipersilakan. Kalau mau lebih detail lagi boleh, silakan nanti bisa kunjungi official website kami, silakan menuju ke rubrik Salam Dokter. Teman-teman di situ bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan konsultasi kesehatan seperti apa. Seperti itu.
Baik, dokter, sebelum nanti kita mengakhiri sesi kali ini, boleh silakan untuk dapat closing untuk menutup program kita pada kesempatan kali ini. Baik, sebagai closing statement ya, bahwasanya tadi di awal kita sudah sampaikan jantung ini adalah organ vital, organ satu-satunya, dan saat ini belum ada cangkok jantung yang bisa menggantikan gitu ya dengan smooth atau gangguan tanpa ini. Jadi memang ini satu-satunya organ yang dikasihkan ke kita. Maka kita jaga karena nggak ada onderdil lain di luar sana yang bisa menggantikan jantung ini. Nah, sehingga ini amanah seumur hidup. Ya, amanah seumur hidup. Jangan disia-siakan. Ketika masih sehat, ya kita jaga agar jantung kita awet. Nah, memang menjaga keawetan inilah amanah yang sangat-sangat berat. Ya, tetapi kalau kita bisa jalani di usia berapapun nanti, 80 tahun, ya kita kan nggak tahu umur kita sampai berapa. Tapi kita menginginkan berapapun umur yang diberikan Allah pada kita, apakah pendek ataukah panjang, syukur-syukur panjang, itu dijalani dalam keadaan jantung kita sehat. Ya, ada orang yang jantungnya umurnya panjang, ya, 100 tahun, tapi umur 60 tahun sudah terkena penyakit jantung. Nah, sisa 40 tahunnya kan termehek-mehek karena sakit jantung. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Makanya, karena kita tidak pernah tahu usia kita sampai berapa, tapi berapapun usia yang kita diberi oleh Allah SWT, usahakan semua organ kita masih dalam keadaan sehat untuk mengisi usia yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Demikian, Mas Al. Baik, terima kasih banyak Dr. Insan Agung Nugroho. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran yang sudah memberikan pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu hadir ya dari awal sampai akhir kegiatan pada siang hari ini. Insya Allah dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Insan Agung Nugroho bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita, untuk menjaga amanah yang telah Allah beri kepada kita, yaitu kesehatan. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, tiba kita di penghujung acara sesi program Dr. Short pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu kembali di akhir pekan di bulan Oktober ya. Kita akan sama-sama kembali dengan topik kesehatan lainnya bersama Dr. Insan. Untuk itu, bagi Bapak Ibu, tetap ikuti kegiatan dari kampus SNW. Insya Allah akan banyak kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, saya Muhammad Awaludin Al-Kiram, selaku host, mohon izin pamit undur diri, dan kita akan kembali bertemu di sesi program Inspiring Corner dan Dr. Short di akhir pekan bulan Oktober. Dan sebelum nantinya akan ditutup rangkaian program Dr. Sen ini, jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena akan ada penjelasan mengenai herbal dari rekan saya, Ibu Hari Haryati. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Hari Haryati. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mas Muhammad Awaludin Al-Kiram sudah membawakan acara ini dengan luar biasa, dan juga kepada Dr. Insan Agung Nugroho, konsultan kesehatan SNW. Dan Bapak Ibu, karena sekarang sudah memasuki waktu zuhur, barang siapa yang ingin melakukan menunaikan ibadah sholat zuhur dipersilahkan gitu ya. Dan saya tapi minta waktu sebentar untuk menjelaskan informasi mengenai herbal yang berkaitan dengan penyakit jantung koroner tadi ya. Tunggu sebentar. Iya Bapak Ibu, sini ada beberapa herbal tadi yang berkaitan dengan kesehatan jantung dan juga pembuluh darah.
Dan Bapak Ibu, kita masuk ke slide selanjutnya. Tadi bisa kita lihat di sini herbal-herbalnya adalah Sot Nigella Plus, ada Sot Tensikol, ada juga Sot Mindatop, ada HNT Food, Sari Temulawak, HNT Food, Sari Temu Mangga, dan juga teh hijau istimewa Cak Ucup. Nah, Bapak Ibu, kita ulas kembali apa itu Sot Nigella Plus. Sot Nigella Plus adalah herbal yang mengandung Habatus Sauda atau Nigella sativa. Dan ini kandungan dari kandungan-kandungan yang ada di dalam Sot Nigella Plus itu adalah salah satunya kandungan sterol. Sterolnya ini meningkatkan bioaktivitas hormon. Dan ini juga merupakan sterol nabati yang ini sangat baik untuk metabolisme tubuh ya, memperbaiki metabolisme tubuh sehingga tubuh juga bisa menghasilkan energi dari asupan-asupan makanan yang didapatkan oleh tubuh seperti itu. Nah, yang kedua ini herbal Sot Nigella Plus ini bersifat adaptogen, ini meningkatkan daya adaptasi tubuh terhadap faktor stres mental dan juga fisik. Nah, ini menjaga konsentrasi mental dan juga mengatasi aterosklerosis atau pengapuran dinding pembuluh darah dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah Sot Tensikol. Sot Tensikol ini adalah kapsul herbal yang terbuat dari ekstrak sambiloto. Tadi disebut oleh Dr. Insan juga, Dographis paniculata, dan juga dipadu dengan ekstrak temulawak atau Curcuma santoriza rhizoma. Dan ini mengobati hipertensi dan juga penumpukan kolesterol. Nah, ini khasiatnya juga antara lain membantu menurunkan tekanan darah, terus kemudian juga membantu menurunkan kolesterol jahat dalam darah, dan juga membantu secara dini untuk mencegah penyakit jantung koroner dan juga stroke, juga penyakit jantung pada umumnya ya. Nah, dengan paduan herbal-herbal tersebut di dalam Sot Tensikol ini mengandung flavonoid dari herbal sambiloto, ini berkhasiat mencegah sekaligus mengobati gangguan yang berhubungan dengan peredaran darah yang tidak lancar. Nah, kemudian kalium dalam sambiloto ini berperan menurunkan tekanan darah. Kurkumin dalam temulawak membantu kadar kolesterol normal dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Nah, ini tadi formulasi herbal yang dikandung oleh Sot Tensikol, antara lain manfaatnya adalah seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah herbal Sot Mindatop. Ini dibuat dari ekstrak pegagan atau Cantella asiatica dengan kualitas terbaik. Senyawa triterpenoid dalam revitalisasi pembuluh darah ini sangat membantu, sehingga sangat efektif untuk mencegah stroke dan juga membantu pemulihan pada penderita stroke gitu ya. Nah, pegagan juga memiliki potensi yang dapat membantu dalam pengobatan stroke iskemik dan juga stroke hemoragik, dan juga ini khususnya dalam pegagan adalah anti radang yang sangat baik gitu ya, anti inflamasi, jadi bisa sangat bermanfaat bagi orang yang untuk mencegah penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Nah, selanjutnya ini ada teh hijau. Teh hijau ini kaya akan antioksidan. Nah, ini mencegah penumpukan lemak, menekan kolesterol jahat, mencegah penyempitan pembuluh darah, melancarkan peredaran darah, dan juga mencegah migrain dan juga tekanan darah tinggi. Nah, kafein dalam daun teh ini sebagai mild stimulan sistem saraf. Ini untuk memperlancar sirkulasi darah ke otak. Yang selanjutnya ini herbal SNW yang kaya kurkumin, karena bahan dasar pembuatnya yaitu sari temulawak dan juga sari temu mangga.
Ini khasiatnya sebagai anti radang, analgesik, dan juga kaya akan antioksidan. Nah, ini bisa dikonsumsi dengan lebih santai, yaitu dengan mencampurnya dalam air, dalam gelas, dan bisa dikonsumsi sebagai minuman yang mudah, yang rasanya juga bisa dinikmati, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dosis konsumsinya untuk Nigella plus ini bisa 2 kapsul 2 kali sehari, dan itu untuk perawatan, dan untuk penyembuhan ini 3 kapsul 2 kali sehari. Sotmindatop ini bisa 1 kapsul 2 kali sehari. Ini untuk penyembuhan, itu di perawatan ya, untuk penyembuhan 2 kapsul 2 kali sehari. Sotensikol ini 1 kapsul 2 kali sehari, dan untuk penyembuhan 2 kapsul 2 kali sehari. Teh hijau istimewa cap pucuk ini maksimal 1 liter dari seduhan daun teh 1 sendok makan gitu ya, sehari. Itu juga maksimal untuk dikonsumsi 1 hari 1 liter dari hasil seduhan 1 sendok makan daun teh yang ada dalam teh hijau istimewa cap pucuk. Kemudian di sini juga ada HMT Food sari temulawak dan juga sari temu mangga yang bisa dikonsumsi secara santai. Ini bisa 1 cangkir sehari sekali atau sehari 2 kali. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi herbal yang berkaitan untuk mencegah dan mengobati mencegah penyakit dan menerapi penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah melewati acara-acara dari awal sampai dengan saat ini, dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kemudian mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan informasi Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu sampai di sini untuk acara hari ini. Dan jika ingin ada pertanyaan, Bapak Ibu tetap bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan tetap dijawab. Demikian. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Jika ada yang ingin bertanya mengenai produk, silahkan inbox ya. Jika ada yang bertanya mengenai penyakit dan lain sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Dr. Insan Agung Nugroho, bisa mengklik website SNW www.slotnetwork.com. Di pojok kanan bawah itu ada kolom bernama Assalamualaikum Dokter, gitu, ada rubrik bernama Assalamualaikum Dokter gitu, dan Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan dan juga memberi data-data yang memadai di sana, dan insya Allah akan dijawab dengan baik oleh Bapak Dr. Insan Agung Nugroho. Ya, baik Bapak Ibu, demikian, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan di live streaming FB Kampus Pusat. Pekan pertama ada Herbal Talks, pekan kedua ada Inspiring Corner, dan juga ada Herbal Talks kembali, dan juga ada di akhir acara, di akhir pekan itu ada Dr. Sot. Demikian, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.